Ingin mulai investasi, tapi takut gagal. Kalau kamu takut dan memilih untuk tidak mengambil resiko apapun di hadapanmu, maka itu jadi pertanda bahwa kamu tak melangkah kemanapun. Seringkali, penyebab orang merasa takut untuk memulai investasi di saham adalah mitos-mitos investasi yang bertebaran di masyarakat. Untuk itu, kamu perlu tahu mitos apa saja yang bikin investasi saham ditakuti agar tak terjebak dengan hal itu. Serta kamu juga bisa mengetahui kebenaran di balik mitos yang beredar dan bisa menjadi pijakan untuk mengambil keputusan investasi. Berikut sekilas fakta telah merangkum mitos-mitos investasi yang sering menyesatkan. 1. Investasi seperti berjudi. Tak sedikit orang berkata, kalau investasi erat kaitannya dengan untung-untungan, sama seperti berjudi. Kalau nasib bagus atau lagi beruntung, kamu akan memperoleh untung besar meskipun modalnya kecil. Ini yang salah, karena investasi bukan tempat untuk menguji keberuntungan. Sebelum berinvestasi, kamu perlu mengetahui dan memahami seluk-beluk instrumen investasi sebaik mungkin. Jadi, tidak termakan desas-desus di luar sana. Semakin kamu paham, semakin tinggi pula kepercayaan kamu menaruh uang atau investasi di instrumen tersebut. Potensi terjadinya rugi pun dapat diminimalisir sebab sudah melakukan analisis sebelumnya. 2. Investasi membutuhkan banyak modal. Kenyataannya, modal yang dibutuhkan untuk investasi saat ini sangat terjangkau. Modal investasi sekarang ini bisa dimulai dari Rp10.000 atau Rp100.000. Jadi, gaji pas-pasan atau gaji UMR bukan alasan untuk tidak berinvestasi. Berapapun gaji yang didapat, kalau benar-benar niat investasi, kamu pasti berusaha menyisihkan uang untuk anggaran investasi. Tidak perlu membandingkan diri dari orang lain. Lakukan saja investasi secara rutin dengan mengalokasikan 10-30% uang gaji setiap bulannya. 3. Investasi cukup beresiko. Ada juga yang bilang kalau investasi sangat beresiko, bahkan bisa meludeskan aset atau kekayaan kamu. Padahal, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apapun yang kamu lakukan pasti ada resikonya. Cuma, level resikonya ini beragam, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Sebelum investasi, sebaiknya pilih sesuai profil resiko kamu. Jika kamu termasuk investor yang konservatif atau menghindari resiko, pilih investasi yang minim resiko seperti deposito, reksadana pasar uang, dan emas. Kalau tipenya agresif, bisa coba investasi saham, properti, reksadana saham, atau cryptocurrency. Lagi pula, resiko dalam berinvestasi sebanding dengan hasilnya. 4. Investasi itu melelahkan. Mungkin beberapa orang yang mengatakan investasi cukup melelahkan karena portofolionya yang terlalu banyak. Kalau investasinya cuma di 1 atau 2 instrumen saja, tentunya tidak melelahkan. Apalagi kalau jenisnya deposito dan reksadana, hampir tak ada effort, tapi kamu bisa memperoleh keuntungan. Sebab, bukan kamu yang mengelola investasi tersebut. Kamu hanya menerima hasil yang nilainya sesuai dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Kalau jenisnya berupa saham atau properti, mungkin ada sedikit effort karena kamu harus memahami kondisi pasar. Kamu harus belajar hukum penawaran, permintaan, dan cara membaca grafik pergerakan harga untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal. 5. Investasi saham yang paling menguntungkan. Investasi seringkali dikaitkan dengan saham, maka dari itu beberapa orang takut untuk investasi. Padahal investasi terdiri dari beberapa jenis yang bisa kamu pilih langsung sesuai kebutuhan, kemampuan finansial, dan profil resiko masing-masing. Portofolio investasi yang tepat membantu kamu mencapai tujuan investasi sesuai kurun waktu yang ditetapkan. Maka dari itu, dalam dunia investasi, penting untuk memahami jenis investasinya sebelum membelinya. Setiap instrumen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Coba sedikit berhati-hati agar tidak salah pilih. 6. Investasi cuma untuk orang yang mengerti. Suatu keuntungan kalau kamu paham tentang instrumen investasi yang dipilih. Tapi, bukan berarti kamu yang tidak mengerti sama sekali tidak boleh investasi. Untuk belajar, tidak ada kata terlambat.
Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau atau tidak untuk belajar? Karena namanya belajar pasti butuh waktu, tenaga, dan materi. Kalau kamu mau berkorban, percayalah, ilmu investasi dapat diserap dengan baik. Kamu bisa memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan. 7. Investasi dalam bentuk penipuan. Banyaknya kasus penipuan di dunia investasi membuat sebagian orang enggan untuk berinvestasi. Padahal, tidak seharusnya investasi itu disamaratakan. Investasi yang masuk dalam kategori penipuan adalah investasi yang menawarkan keuntungan tidak wajar dengan risiko kecil. Sejatinya, keuntungan akan berbanding lurus dengan risikonya. Oleh karena itu, investasi di instrumen yang pasti maupun perusahaan berizin dan terdaftar resmi di otoritas atau regulator, sehingga terhindar dari penipuan. Sebelum percaya, selidiki dulu kebenarannya. Mitos bukanlah hal yang harus dipercayai, karena informasinya bukan berdasarkan fakta. Kamu perlu selidiki dulu kebenarannya, sebelum mempercayainya, jadi tidak langsung salah kaprah terhadap investasi. Ayo, dari mitos-mitos di atas, mana nih yang masih kamu percayai? Atau mungkin kamu punya mitos-mitos keuangan investasi lain? Jika ada, kamu bisa menambahkannya di kolom komentar.